Shalom, saya Dedi Sanam. Saya mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri Kupang dengan NIM 01 tahun 2019 0413 kelas L semester 5. Tugas ini untuk memenuhi salah satu mata kuliah kepemimpinan Kristen. Kali ini saya akan membuat materi tentang definisi kepemimpinan Kristen. Jadi pertama-tama kita mengetahui apa itu kepemimpinan Kristen. Dari menurut saya kepemimpinan Kristen sendiri adalah suatu kemampuan dalam berpikir, dalam berbuat, dalam bertutur kata yang dilakukan oleh seorang pemimpin yang mampu melebihi akan anggota-anggotanya, sehingga dalam memimpinnya itu tidak bisa memecah masalah dalam suatu organisasi atau suatu lembaga, sehingga dalam yang memimpin terjadi keseimbangan antara apa yang ia pimpin dalam lembaga tersebut atau organisasi tersebut. Nah, itu tentang definisi kepemimpinan Kristen menurut saya sendiri. Nah, dalam kepemimpinan Kristen dibagi dari beberapa aspek. Yang pertama aspek teologi, aspek pendidikan, aspek sosial, aspek budaya, dan aspek politik. Jadi kita akan bahas satu persatu. Yang pertama saya akan bahas tentang kepemimpinan Kristen dalam aspek teologi. Jadi kepemimpinan Kristen dalam aspek teologi adalah kepemimpinan yang gaya kepemimpinannya berdasarkan nilai-nilai yang ada dalam Alkitab, yaitu gaya kebenarannya atau gaya memimpinnya harus berdasarkan apa yang ada dalam Alkitab. Seperti dalam Perjanjian Baru, kepemimpinan Yesus yang patut dicontoh. Nah, secara khusus pemimpin Kristen dalam aspek teologi adalah pemimpin yang harus betul-betul memahami apa yang sesuai dengan nilai-nilai kebenaran Alkitab. Dia tidak bisa meninggalkan nilai-nilai yang ada di Alkitab, karena apa yang ia pimpin harus bersumber dari Alkitab, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam yang memimpin. Yang berikut tentang kepemimpinan Kristen dalam aspek pendidikan. Kepemimpinan Kristen dalam aspek pendidikan adalah kepemimpinan yang mampu mempengaruhi atau mendorong orang lain sehingga dalam pelaksanaan pendidikan bisa terlaksana, bukan hanya terlaksana tapi mampu melakukan apa yang sudah dibicarakan sehingga program pelaksanaan pendidikan bisa berjalan lancar. Seperti kepemimpinan kepala sekolah yang mampu memimpin suatu lembaga sekolah, di mana dalam lembaga sekolah tersebut ada guru, ada siswa. Nah, kepala sekolah dia mampu mempengaruhi, mendorong sehingga dalam pelaksanaan pendidikan itu bisa berjalan dengan lancar. Nah, dalam kepemimpinan Kristen aspek teologis secara khusus itu dalam hubungan antar teman, dia merujuk pada hubungan antar teman yang saling memotivasi sehingga dapat berjalannya pendidikan. Yang berikut tentang kepemimpinan Kristen dalam aspek sosial. Jadi dimana kita tahu bahwa sosial adalah lingkungan di mana kita tinggal. Nah, kepemimpinan Kristen dalam aspek sosial adalah kepemimpinan yang mampu berinteraksi dan yang mampu merangkul semua orang, sehingga dalam kepemimpinannya bisa berjalan sesuai dengan rencana yang sudah ditentukan. Seperti contoh bahwa dalam lingkungan sosial pasti terdiri dari beberapa suku. Nah, misalkan yang ia pimpin adalah orang-orang
Timur, sedangkan pemimpinnya adalah orang Rote. Nah, di situ dia harus mampu merangkul semua orang. Dia harus mampu mempengaruhi akan interaksi-interaksi orang-orang tersebut, walaupun dia orang Rote, tapi dia harus mampu berinteraksi untuk mempengaruhi karakter mereka, sifat mereka, supaya ketika dalam lingkungan sosial yang selama ini adalah hal-hal negatif, dia mampu merangkul mereka, mampu mengumpulkan mereka, mampu mempengaruhi mereka ke hal yang positif. Dan aspek yang berikut tentang aspek kepemimpinan Kristen dalam aspek budaya. Jadi kepemimpinan Kristen dalam aspek budaya adalah kepemimpinan yang mampu mengetahui, mampu melaksanakan akan nilai-nilai budaya yang ada, dan mampu berupaya untuk memperkenalkan budaya yang ada dalam lingkungannya, sehingga dari setiap orang yang berada di luar bisa mempunyai daya tarik untuk datang dan melihat budaya-budaya tersebut. Misalkan dalam kitab budaya orang Timur, seorang yang dikatakan ketua adat, dia adalah orang-orang yang mampu melakukan sesuatu yang harus berdasarkan nilai-nilai kebudayaan ada. Dia harus mampu berbahasa seperti Natoni. Artinya dia menunjukkan bahwa dia adalah sosok ketua adat yang mampu ditiru. Jadi itu konteks kepemimpinan Kristen dalam aspek budaya. Yang berikut tentang kepemimpinan Kristen dalam aspek politik. Kepemimpinan Kristen dalam aspek politik dimaksud adalah suatu gaya kepemimpinan yang mampu atau memiliki sifat kecerdikan atau strategi, cara yang bukan hanya terletak pada satu cara, tapi banyak cara untuk mendapatkan kesempatan atau peluang yang ia dapatkan dalam apa yang ia pimpin atau organisasi yang dipimpin. Misalkan kecerdikan di sini bermaksud bahwa dia harus mampu mencuri waktu, dia harus mampu dia punya sifat-sifat yang cepat atau punya keterbiasaan yang cepat untuk bisa mencuri waktu yang ada, sehingga dia tidak ketinggalan dengan kesempatan-kesempatan yang datang dari berbagai aspek. Nah, saya sudah jelaskan tentang beberapa ini kepemimpinan Kristen dalam aspek apa saja. Jadi pada intinya dalam hal memimpin kita tidak boleh mengabaikan akan salah satu aspek, karena kalau kita mengutamakan satu aspek saja itu tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita rencanakan, dan dalam kepemimpinan kita saya yakin bahwa tidak akan berjalan, dan kita tidak akan disebut sebagai pemimpin yang betul-betul menjalani akan semua aspek itu. Jadi pada akhirnya semua aspek itu penting. Mari kita memimpin dan kita memakai aspek semuanya itu dalam kita memimpin. Terima kasih dan salam, Tuhan memberkati.